Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal vektor bagian kedua, yakni tentang vektor pada bidang dan ruang secara aljabar, serta operasi aljabar vektor. Nah, adik-adik pada video yang sebelumnya dijelaskan tentang definisi dari vektor kan ya adik-adik? Dan ada beberapa jenis vektor. Yang pertama ada vektor sejajar. Vektor sejajar adalah vektor yang arahnya sama ya. Kemudian ada yang namanya vektor berlawanan, yaitu vektor yang arahnya berlawanan. Kemudian ada juga yang disebut dengan vektor 0, yaitu vektor yang panjangnya 0 satuan. Ada juga vektor satuan ya adik-adik, yaitu vektor yang panjangnya 1 satuan. Ada lagi yang namanya vektor posisi. Nah, adik-adik kali ini kita akan lebih banyak menggunakan vektor satuan dan juga vektor posisi di dalam kita memahami vektor pada bidang dan ruang secara aljabar. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu ya pengertian dari vektor posisi. Di video sebelumnya kan penjelasannya hanya singkat ya, jadi di sini akan lebih jelas lagi, yaitu vektor posisi dari suatu titik didefinisikan sebagai posisi titik tersebut terhadap sebuah titik acuan. Ya, namanya juga vektor posisi kan ya. Dan vektor posisi digambarkan sebagai sebuah vektor dengan pangkal O dan berujung di sembarang titik, bukan O. Nah, misalnya adik-adik seperti ini contohnya. Nah, di sini ada 3 vektor adik-adik, yaitu vektor OA, OB, dan juga vektor OC. Adik-adik, 3 vektor ini dapat kita sebut sebagai vektor posisi. Karena ketiganya itu berpangkal di satu titik acuan, yaitu titik O. Sehingga vektor A merupakan vektor posisi A terhadap O. Ya. Demikian juga dengan OB. OB adalah vektor posisi B terhadap titik O. Demikian juga dengan OC. OC adalah vektor posisi C terhadap titik O. Seperti inilah pengertian dari vektor posisi ya. Dan untuk notasinya, jadi biasanya vektor posisi dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu huruf kecil A ya. Kemudian di atasnya ada tanda panah ya, atau B, atau C dan seterusnya. Tergantung titik ujungnya vektor ya. Jadi misalnya kayak gini nih, ini kan vektor OA ya. Vektor OA dapat dilambangkan sebagai vektor A kecil ya. Karena ini merupakan vektor posisi A terhadap titik O. Kemudian OB ya bisa juga dilambangkan sebagai vektor B. OC bisa juga dilambangkan sebagai vektor C. Nah, adik-adik, jika ada ya sembarang vektor AB, maka sembarang vektor AB tersebut dapat selalu ditulis dalam vektor posisi A kecil dan B kecil sebagai berikut adik-adik nih ya. Jadi misalkan ya ada vektor AB ya. Vektornya berpangkal di A, berujung di B. Vektor AB dapat kita tulis dalam vektor posisi ya. Caranya adalah, misalkan dari titik acuan ya, kemudian kita tarik garis, ya sehingga ada vektor posisi A dan vektor posisi B. Sehingga vektor AB dapat ditulis sebagai vektor B dikurang vektor A. Nah, hal ini juga dapat dibuktikan dengan penjumlahan vektor nih. Secara geometris, vektor AB kan merupakan vektor AO ditambah vektor OB, bukan? Dengan menggunakan metode poligon ya. AO tambah OB nih karena sama-sama nih, ujung dan pangkalnya O, hasil penjumlahannya adalah vektor AB ya kan? Dan di sini OA adalah vektor A ya kan? Jadi AO itu adalah vektor negatif A. Dan OB adalah vektor B. Ya, sehingga negatif A ditambah B itu bisa dituliskan vektor B dikurang vektor A. Nah, jadinya seperti ini nih adik-adik ya. Nah, ini berlaku untuk sembarang vektor lainnya. Misalkan ada vektor PQ. Vektor PQ dapat dituliskan dalam vektor posisi P dan Q, yaitu vektor posisi Q dikurang vektor posisi P. Ya, demikian juga kalau ada vektor KL. Vektor KL dapat dituliskan sebagai vektor posisi L dikurang vektor posisi K. Inilah
hal-hal yang berkaitan dengan vektor posisi. Oke, sekarang kita akan lihat vektor pada bidang atau R2. Apa sih maksudnya vektor pada bidang adik-adik? Jadi vektor pada bidang yang disebut juga vektor dua dimensi. Jadi vektor pada bidang bisa juga kita katakan vektor pada R2 ya. Merupakan vektor yang terbentuk pada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ya kita tahu sumbu X dan sumbu Y itu tegak lurus ya adik-adik. Nah sekarang vektor pada bidang dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, sebagai pasangan terurut. Jadi seperti ini adik-adik. Dalam kurung X, Y. Yang kedua bisa juga dinyatakan sebagai suatu vektor kolom atau matriks kolom. Jadi seperti ini nih adik-adik. Ya, ini adalah suatu vektor kolom ya. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk vektor baris. Jadi kalau yang ini vektor kolom, vektor barisnya kayak gini nih adik-adik. Ya, harus dituliskan dalam bentuk matriks ya. Bisa juga sebagai vektor satuan. Nah adik-adik, untuk vektor pada bidang, di mana untuk vektor-vektor pada bidang, yaitu vektor satuannya yang searah dengan sumbu X positif, itu disebut sebagai vektor I kecil ini ya. Dan vektor satuan yang searah dengan sumbu Y positif disebut sebagai J kecil. Vektor I dan vektor J memiliki besar sama dengan satu satuan. Sehingga untuk menyatakan suatu vektor pada bidang dengan menggunakan vektor satuan dapat ditulis sebagai X kali vektor I ditambah Y kali vektor J. Ya, jadi sebenarnya keempat ini pada dasarnya sama ya. Nah, kenapa ditambah? Nanti kita akan lihat sama-sama ya dari contoh. Kenapa pada vektor satuan ini ditambah? Dan keempat ini adik-adik, keempat bentuk ini pada dasarnya sama ya. Yaitu sama-sama bisa dipakai untuk menyatakan suatu vektor pada bidang secara aljabar. Oke, kita langsung ke contoh. Oke, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada titik O sebagai titik acuan, yaitu titik 0,0 ya adik-adik. Kemudian ada beberapa vektor, yaitu vektor OA, vektor OB, vektor OC, dan vektor OD. Semua vektor ini kita harus bisa tuliskan sebagai vektor posisi. Jadi vektor posisi itu selalu kita pakai di sini ya adik-adik. Sehingga vektor OA itu disebut sebagai vektor posisi A, vektor OB disebut sebagai vektor posisi B, OC sebagai vektor posisi C, OD sebagai vektor posisi D. Nah, secara aljabar kita tinjau vektor posisi A ya adik-adik. Vektor posisi A dapat dinyatakan sebagai suatu pasangan terurut, yaitu dalam kurung 4,3. Nah, 4 ini sebagai X, 3 ini sebagai Y-nya ya. Jadi X, Y. Ya, karena dia kan dari titik acuan, X-nya itu kan sejauh 4 langkah ya ke arah kanan ya. Jadi positif, kemudian sumbu Y-nya 3 langkah ke atas ya. Berarti positif 3. Jadi inilah vektor posisi A secara aljabar ya, dalam kurung 4,3. Nah, sebagai vektor kolom, vektor A dapat dituliskan sebagai matriks 4,3 ya adik-adik. Dan harus X lebih dulu ya, baru Y. Kemudian bisa juga dituliskan sebagai vektor baris, ya, yaitu matriks 4,3 begini ya. Ini namanya vektor baris, ini harus X duluan baru Y. Kemudian bisa juga dituliskan sebagai suatu vektor satuan, yaitu 4I ditambah 3J. Vektor I merupakan vektor satuan yang searah dengan X. Vektor J adalah vektor satuan yang searah dengan Y ya, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, adik-adik di sini coba kita lihat ya. Kenapa sih ditambah? Alasannya karena gini adik-adik. Jadi di sini kalau misalnya kita tambah satu titik, misalkan ini ada titik P. Maka vektor OA adalah vektor OP, ya kan? Ditambah dengan vektor PA. Nah, adik-adik vektor OP itu kan 4I ya. Ditambah vektor PA. Vektor PA adalah 3J. Makanya kenapa langsung bisa kita tuliskan 4I tambah 3J. Nah, sekarang kita akan coba yang vektor B, C, dan D ya. Jadi vektor posisi B kalau kita nyatakan secara aljabar,
adalah kita tinggal ambil titik koordinatnya aja nih adik-adik ya, yaitu min 2,4. Sebagai vektor kolom, kita dapat tuliskan matriks min 2, 4. Sebagai vektor baris, kita dapat tuliskan matriks min 2, 4 juga ya, secara baris ya. Kemudian, sebagai suatu vektor satuan, dapat kita tuliskan sebagai min 2i ditambah 4j. Nah, jadi inilah vektor B secara aljabar. Sekarang vektor C ya adik-adik. Vektor C berarti sebagai pasangan terurut kita langsung ambil titik koordinatnya ya, yaitu min 2, min 2. Sebagai vektor kolom berarti matriks min 2, min 2. Ini sebagai vektor baris, ini vektor satuannya. Min 2i dikurang 2j. Bagaimana dengan vektor posisi D? Sama ya adik-adik, sebagai pasangan terurut, kita tinggal lihat koordinatnya, 5, min 5. Atau dalam bentuk vektor kolom, seperti ini ya. Dalam bentuk vektor baris seperti ini. Atau sebagai vektor satuan, 5i dikurang 5j. Nah, adik-adik, inilah pentingnya vektor posisi untuk kita dapat memahami vektor pada bidang secara aljabar dan juga nantinya vektor pada ruang ya. Sekarang kita akan lihat besar vektor pada R2. Jadi ini besar vektor pada bidang ya adik-adik. Jika ada vektor posisi A, yaitu matriks XY ini ya, maka besar atau panjang vektor A dapat dicari dengan cara ini ya, simbol untuk besar vektor kita sudah pelajari di video sebelumnya. Sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi kita ambil yang tadi vektor-vektornya. Dan ini adalah vektor kolom dari masing-masing vektor ya. Kalau ditanya besar atau panjang dari vektor A, maka kita dapat cari atau kita dapat hitung dengan cara akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, jadi 16 tambah 9 itu adalah 25, akar 25 itu adalah 5. Jadi besar vektor A itu adalah 5 ya adik-adik. Kemudian untuk vektor B sama ya adik-adik caranya. Jadi akar negatif 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Negatif 2 dikuadratkan itu 4 ya. 4 dikuadratkan 16, jadi ditambah itu sama dengan 20 ya, jadi akar 20 alias 2 akar 5. Kemudian vektor C besarnya dapat kita cari dengan negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Ya, ini jadi 4 ditambah 4, akar 8 itu sama saja dengan 2 akar 2 ya. Kemudian untuk mencari besar dari vektor D itu adalah akar dari 5 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. 25 tambah 25, 50 ya. Jadi akar 50 alias 5 akar 2. Nah adik-adik, seperti inilah mencari besar vektor pada R2. Nah sekarang kita akan lihat vektor pada ruang, atau disebut juga vektor pada R3. Vektor pada ruang yang disebut juga vektor 3 dimensi atau vektor pada ruang 3, ya disingkat R3, itu adalah vektor yang terbentuk pada 3 sumbu adik-adik, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana ketiganya saling tegak lurus. Dan secara aljabar, vektor pada ruang dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk berikut ya. Jadi sama, bisa dinyatakan juga sebagai pasangan terurut. Karena ada 3 sumbu, berarti bisa dinyatakan sebagai koordinat dalam kurung X, Y, Z. Bisa juga sebagai vektor kolom, yaitu seperti ini adik-adik. Bisa juga sebagai vektor baris, dan sebagai vektor satuan, di mana vektor satuan yang searah dengan sumbu X positif sebagai vektor I, vektor satuan yang searah dengan sumbu Y positif sebagai vektor J, dan vektor satuan yang searah sumbu Z positif sebagai K ya adik-adik.
Vektor I, J, dan K memiliki besar sama dengan satu satuan. Oke, jadi dituliskan seperti ini adik-adik ya. Kalau vektor pada ruang 3. XI tambah YJ tambah ZK. Kita langsung ke contoh ya adik-adik. Diberikan kubus ABCD EFGH seperti gambar berikut dengan koordinat titik O 0,0,0 berimpit dengan titik D. Nah, di sini saya perkenalkan dulu dengan sumbu-sumbu yang terdapat pada ruang, yaitu ada sumbu X, ada sumbu Y, dan juga ada sumbu Z. Ketiganya saling tegak lurus adik-adik ya. Dan kubus ABCDFGH yang dimaksud itu adalah ini, di mana koordinat titik O berimpit dengan titik D. Jadi koordinat titik D itu juga adalah 0,0,0. Karena ini kubus ya, berarti panjang lebar tingginya sama semua ya. Kalau kita lihat di sini panjang rusuknya semuanya 4 satuan ini ya. Nah, sekarang kalau kita mau ambil satu vektor ya, misalkan vektor OA. Vektor OA yang ini ya adik-adik. Atau vektor posisi A. Maka secara aljabar, vektor posisi A dapat dinyatakan sebagai, yang pertama tentunya sebagai pasangan terurut, yaitu dalam kurung 0,0,4. Kenapa 0,0,4? Karena ini dari O ke A dia tidak bergerak ya sepanjang sumbu X, dia juga tidak bergerak sepanjang sumbu Y, ya kan? Dia hanya bergerak sepanjang sumbu Z. Sumbu Z positif ya adik-adik. Makanya ini koordinatnya atau pasangan terurutnya itu adalah 0,0,4. Oke, kemudian vektor kolom. Sebagai vektor kolom dituliskan sebagai matriks 004. Jadi harus X, Y, Z ya adik-adik, nggak boleh ketukar. Sebagai vektor baris, ya disusun secara berbaris ya. Sebagai vektor satuan, dapat dituliskan sebagai 4K. Karena untuk vektor satuan I dan vektor satuan J, nggak ada ya adik-adik, kan 0 dua-duanya ya. Cuma ada yang ZK gitu kan ya. Jadi cuma ditulis saja 4K. Nah, inilah secara aljabar kita dapat menyatakan vektor posisi A. Bagaimana dengan yang lain? Misalkan vektor posisi B ya. Vektor posisi B berarti yang ini ya adik-adik. Karena titik acuannya selalu dari titik O yang berimpit dengan titik D ya pada kasus ini. Sebagai pasangan terurut berarti dapat kita tuliskan titik koordinatnya ya. Vektor B ya. Dia hanya bergerak di sepanjang sumbu Z dan sumbu X. Dia tidak bergerak ke atas ke bawah kan? Jadi dapat dituliskan koordinatnya adalah 4,0,4. Karena pada sumbu Y dia tidak bergerak ya adik-adik. Nah, sekarang sebagai vektor kolom ya, berarti 4,0,4. Matriks ya. Sebagai vektor baris ini. Dan sebagai vektor satuan berarti 4i ditambah 4k. J-nya 0 ya adik-adik. Nah, seperti inilah vektor B dinyatakan secara aljabar. Sekarang vektor C. Ini vektor posisi C ya. Vektor posisi C sebagai pasangan terurut berarti dia adalah 4,0,0. Karena di sini cuman bergerak di sumbu X kan ya. Yang lainnya 0 ya, jadi 4,0,0. Ini sebagai vektor kolom. Ini sebagai vektor baris. Dan sebagai vektor satuan adalah 4i. Nah, sekarang vektor D adik-adik. Karena titik acuannya juga di D ya, berarti titik koordinatnya adalah 0,0,0. Demikian juga dengan vektor kolom dan vektor barisnya. Dan vektor satuannya berarti adalah vektor 0 ya. Sekarang vektor posisi E adik-adik. Vektor posisi E berarti yang ini ya. Titik koordinatnya berarti karena dia bergerak di sumbu Z dan sumbu Y ya kan adik-adik. Dia tidak berpindah kan untuk sumbu X-nya. Dia tidak berpindah ke kiri ke kanan ya. Berarti X-nya 0 adik-adik. Untuk Y dengan Z-nya kita isi 4. Vektor kolomnya berarti matriks 0, 4, 4. Demikian juga dengan vektor barisnya. Dan vektor satuannya berarti 4J ditambah 4K.
Karena di sini I-nya nggak ada kan ya adik-adik. Oke, sekarang vektor posisi F. Vektor posisi F berarti yang ini adik-adik. Sebagai pasangan terurut, dari O ke F ini bergerak di ketiga sumbunya ya adik-adik. Dia bergerak di Z karena dia kan maju ya. Dari belakang ke depan kan ya. Dia bergerak juga di X ya. Dia kan ke arah kanan kan ya. Dari titik O ya kan. Kemudian dia bergerak juga ke atas. Jadi dia bergerak di sumbu Y juga. Maka pasangan terurutnya adalah 4,4,4. Dan sebagai vektor kolom berarti matriks 444. Dan sebagai vektor baris juga sama ya. Dan sebagai vektor satuan berarti 4i ditambah 4j ditambah 4k. Nah sekarang vektor G yang di belakang sini nih adik-adik. Vektor posisi G dia hanya bergerak di sumbu X dan sumbu Y ya. Sehingga di sini pasangan terurutnya adalah 4,4,0. Karena dia nggak bergerak di sumbu Z ya kan. Jadi vektor kolomnya 440. Demikian juga dengan vektor barisnya. Dan vektor satuannya adalah 4i ditambah 4j. Sekarang vektor posisi H, berarti yang ini adik-adik ya. Ini jelas banget kelihatan ya, dia cuma bergerak di sumbu Y. Jadi yang lain pasti 0 adik-adik. Hanya Y yang ada yang 4 gitu ya. Jadi vektor kolomnya adalah matriks 0, 4, 0. Sama juga dengan vektor baris. Dan vektor satuannya berarti 4J. Nah, beginilah adik-adik ya caranya kita menyatakan vektor secara aljabar, vektor pada R3 ya. Agak sedikit ribet lihatnya adik-adik ya, karena kan ada 3 sumbu. Oke, sekarang kita akan lihat besar vektor pada R3. Jika ada vektor posisi A, yaitu matriks X, Y, Z, maka besarnya dapat dicari dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Oke, contoh yang tadi, kita misalkan ambil contoh vektor A dan vektor F ya. Tadi vektor A adalah matriks 004. Ini ya adik-adik. Maka besarnya itu adalah akar 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi sama aja dengan akar 4 kuadrat ya. Berarti ya 4 ya adik-adik. Nah, sekarang kita cari besar dari vektor posisi F. Caranya berarti akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. 4 kuadrat itu kan 4 kuadrat 16 ya. Jadi 16 tambah 16 tambah 16. Akar dari 48 ya. 48 itu kan 16 kali 3 ya adik-adik. Jadi 4 akar 3. Nah, inilah besar dari vektor posisi F. Oke adik-adik, sekarang kita akan lihat operasi aljabar vektor. Jika ada vektor A dan vektor B, di sini saya ambil vektor pada ruang 2, dan ini berlaku juga untuk vektor pada ruang 3 ya. Maka sifat-sifat operasi aljabar pada vektor-vektor tersebut antara lain, yang pertama penjumlahan vektor A dan vektor B, yaitu sama saja dengan kita menjumlahkan nih matriksnya. X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Demikian juga kalau dikurang ya. Kalau dikurang tinggal kita kurangin aja matriksnya. X1 kurang X2, Y1 kurang Y2. Nah, bagaimana kalau A sama dengan B? Kalau vektor A sama dengan vektor B, maka ini berarti kesamaan vektor ya adik-adik. Jadi yang sama adalah X1 sama X2-nya. Y1 dengan Y2-nya sama, gitu ya. Kemudian kalau ada perkalian vektor dengan skalar. Nah, ini udah pernah nih adik-adik ya. Jadi tinggal kita kaliin aja skalarnya ke dalam matriksnya. Ya, jadi K kali X1, K kali Y1. Seperti ini ya adik-adik. Oke, contohnya, ini contoh 1. Misalkan diketahui vektor OA sama dengan vektor posisi A, yaitu matriks 6, 5. Dan vektor OB sama dengan vektor posisi B, sama dengan matriks min 4, 7. Maka tentukan vektor AB sebagai vektor kolom. Nah, kita jawab adik-adik ya, vektor AB ini kan bukan vektor posisi ya. Tadi di awal kita belajar bahwa semua vektor dapat kita nyatakan sebagai vektor posisi.
Jadi kalau vektor AB dapat kita nyatakan sebagai vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Ya adik-adik, sehingga vektor posisi B di sini adalah matriks min 4, 7 dikurang vektor posisi A, yaitu matriks 6, 5. Nah, ini adalah operasi aljabar vektor, jadi X1-nya kita kurangi dengan X2-nya, jadi min 4 dikurang 6. 7 kita kurang dengan 5. Ya, jadi min 4 kurang 6, min 10. 7 kurang 5, 2. Nah, adik-adik, inilah vektor AB sebagai vektor kolom. Oke, contoh berikut ya. Diketahui vektor A sama dengan I tambah XJ kurang 3K. Dan vektor B sama dengan X kurang Y kali I dikurang 2J dikurang 3K. Pertanyaannya, jika vektor A sama dengan vektor B, tentukan nilai X tambah Y. Nah, karena vektor A sama dengan vektor B, berarti berdasarkan sifat aljabar vektor, setiap komponen yang bersesuaian ya itu sama. Jadi komponennya I kalau di vektor A kan 1 ya. Jadi 1 itu kita samakan dengan komponennya I di vektor B, yaitu X kurang Y. Seperti ini ya. Kemudian sekarang kita lihat komponennya J. Komponennya vektor J itu kalau di vektor A dia adalah X. Kita samakan dengan komponennya J di vektor B, yaitu negatif 2. Demikian juga dengan komponen dari vektor K. Komponen dari vektor K adalah min 3 untuk di vektor A, dan di vektor B juga min 3. Berarti yang ini nggak kepake ya, karena kan udah sama. Udah dapat nih X-nya, yaitu X sama dengan min 2. X sama dengan min 2 ini kita masukkan ke sini adik-adik. Jadi 1 sama dengan min 2 kurang Y ya. Saya lanjutkan di sini ya adik-adik. Jadi saya pindahkan negatif Y-nya ke ruas kiri, jadi positif Y sama dengan negatif 2. Satunya saya pindahin ke ruas kanan, jadi negatif 1. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 3. Nah, karena sudah dapat X sama Y-nya, maka kita bisa cari nilai X tambah Y ya. Jadi X tambah Y-nya adalah min 2 kurang 3 ya. Min 5. Inilah X tambah Y. Adik-adik, ini cara yang pertama. Kita juga bisa menggunakan cara lain ya, yaitu dengan mengubahnya menjadi vektor kolom. Jadi kalau vektor kolom kan gampang dilihat ya, nggak pakai I, J, sama K. Di sini vektor kolomnya adalah 1 untuk vektor A ya, 1 X sama min 3 ya. Matriks 1 X min 3. Kemudian untuk vektor B, itu vektor kolomnya matriks X kurang Y, min 2, min 3. Nah, adik-adik tinggal kita samain aja nih. Ya, komponen X, Y, dan Z-nya. Ya, selanjutnya ya sama dengan cara yang di sebelah ya. Jadi X kurang Y kan sama dengan 1 ya. Kemudian di sini X sama dengan min 2. Jadi min 2 kurang Y sama dengan 1. Jadi Y sama dengan min 2 kurang 1 ya. Jadi min 3 sama dengan Y. Sehingga X tambah Y itu adalah min 5. Sekarang kita mau lihat operasi aljabar vektor ini untuk penyelidiki titik-titik segaris. Jika terdapat titik-titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C yang segaris, atau istilah lainnya adalah kolinear, ya ini sama aja nih ya, maka bisa dibentuk vektor-vektor berikut ini. Bisa dibentuk vektor AB, BA, AC, CA, ya, BC, dan juga CB. Dan semua vektor yang dibentuk ini pasti juga segaris ya adik-adik, karena kan 3 titiknya segaris. Segaris berarti mengakibatkan sejajar ya adik-adik, di mana salah satu vektor adalah kelipatan dari vektor yang lainnya. Artinya dapat kita bentuk persamaan. Misalnya kita ambil vektor AB dan AC. Ya berarti vektor AB itu sama dengan K kali vektor AC. Atau juga berlaku sebaliknya ya adik-adik. Atau kalau kita ambil vektor AB dan vektor BC,
maka vektor AB itu sama dengan N kali vektor BC. Jadi mereka saling kelipatan gitu ya, satu dengan yang lainnya. Tentunya asalkan vektornya melibatkan lebih dari 2 titik ya. Oke, kita langsung simak contohnya. Diketahui 3 titik yaitu titik A, min 3, min 8, min 3, titik B, 1, min 2, min 1, titik C, 3,1,0. Selidiki apakah titik A, B, dan C terletak pada satu garis. Adik-adik seperti yang tadi ya, bahwa untuk menentukan segaris atau tidak, cukup kita bentuk 2 vektor dari titik-titik yang ada ini. Dan kita cek apakah salah satu vektor adalah kelipatan dari vektor yang lain. Jika iya, maka ketiga titik ini segaris ya adik-adik. Dan berlaku sebaliknya. Misalkan di sini saya mau bentuk vektor AB dan vektor BC ya. Oke, vektor AB berarti kita sudah belajar ya bahwa ini titik koordinat merupakan vektor posisi ya. Kayak gini A berarti ini adalah vektor posisi A dari titik pangkal O. Sehingga vektor AB dapat kita tuliskan sebagai vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Nah, vektor posisi B ini adik-adik ya berarti kita ambil langsung 1, min 2, min 1 ya. Kita pakai matriks kolom dikurang vektor posisi A. Jadi min 3, min 8, min 3. Nah, ini kita kerjakan adik-adik ya. 1 dikurang min 3. Di sini min 2 dikurang min 8. Min 1 dikurang min 3. Ini jadi 1 tambah 3, 4. Min 2 tambah 8, 6. Min 1 tambah 3, 2. Nah, inilah vektor AB ya. Secara aljabar, sekarang kita cari vektor BC. Secara aljabar berarti vektor posisi C dikurang vektor posisi B. Vektor posisi C adalah 3, 1, 0 ya. Kita bikin dalam matriks kolom. Vektor posisi B adalah 1, min 2, min 1. Nah, ini kita kurangkan ya adik-adik. 3 dikurang 1, 1 dikurang min 2, 0 dikurang min 1. 3 dikurang 1, 2, 1 dikurang min 2, 3 ya. Karena jadi 1 tambah 2. Nah, ini juga jadi 0 tambah 1, 1. Nah, adik-adik terlihat ya di sini. Terlihat apa? Bahwa vektor AB 462 ini, matriks 462 sama dengan 2 kali vektor BC. Ya kan adik-adik? Jadi ini kalau kita kaliin 2 jadinya ini ya. Coba ya, 462 sama dengan 2 kali 231. Matriks 231. Jadi matriks 462 sama dengan matriks 462. Tuh ya, nama ya adik-adik. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa titik A, titik B, dan titik C segaris. Oke adik-adik, sampai di sini ya penjelasan tentang konsep dari vektor pada bidang dan juga vektor pada ruang secara aljabar, dan juga tadi kita belajar tentang operasi aljabar vektor. Jangan lewatkan ya adik-adik video pembahasan contoh soal dan latihan soal, supaya pemahaman kamu terhadap materi ini semakin kuat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.